Selanjutnya kita bahas contoh dari anggaran kas. Data yang dimiliki PT Anak Rantau untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Rencana penjualan 50%-nya adalah penjualan kredit, jadi 50%-nya lagi tunai. Data yang tersedia bulanan dan triwulanan. Bulanan meliputi Januari, Februari, Maret. Kemudian triwulanannya triwulan 2, 3, dan 4. Di bulan Januari 3.500.000, Februari 3.750.000, Maret 4.500.000, triwulan 2 12 juta, triwulan 3 10.500.000, triwulan 4 11.250.000. Kerugian karena piutang tak tertagih adalah sebesar 2%. Pola pengumpulan piutang netonya atau piutang setelah dikurangi dari piutang tak tertagih tadi. Bulanan dan triwulanan. Bulanan polanya adalah 60% pada bulan penjualan. Misalnya bulan Januari terjadi penjualan, 60%-nya piutang dari penjualan kreditnya tadi dibayarkan di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari 30%-nya, kemudian 10%-nya di bulan Maret. Kalau pola yang triwulan, berarti di triwulan 2 terjadi penjualan, maka 80%-nya dari piutang tadi dibayarkan triwulan 2. 20%-nya lagi di triwulan 3, misalnya seperti itu. Saldo kas awal tahun adalah 2.500.000. Penerimaan lain-lain pada triwulan 2, 2 juta, triwulan 3, 3 juta. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah pembelian bahan baku. Di situ ada Januari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4, kemudian pembayaran upah dan gaji, Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4, kemudian pengembalian hutang, Februari dan triwulan 2, dividen, triwulan 2 dan triwulan 4, macam-macam biaya di setiap bulan dan triwulan ada. Dari data tersebut diminta untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang, anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara, kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam 5 juta, tingkat bunga 18% setahun. Ini jika terjadi defisit kas. Jika tidak, maka poin 5 ini tidak dikerjakan. Ya. Kemudian di poin 6 anggaran kas akhir. Kita mulai dulu dengan mengurai penjualannya. Penjualannya Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Dari bulan Januari tadi penjualannya 3.500.000, maka kita prosentasekan 50% masuk penjualan tunai, 50%-nya penjualan kredit, 50%-nya. Oke, kita masukkan semuanya. Setelah itu ya, kita tuliskan di sini bad debt-nya 2%. 2% ini merupakan 2% dari penjualan kredit. 2% kali 1750 ketemu 35, 37.500, 45, 120, 105, dan 112.500. Berikutnya kita perhitungkan piutang bersihnya atau piutang netonya, yaitu dari penjualan kredit dikurangi dengan bad debts. Oke, dari 1750 dikurangi 35.000 ketemu 1715 dan seterusnya. Berikutnya, anggaran pengumpulan piutang atau anggaran penagihan piutang. Kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Uraiannya sama sesuai periodenya Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Nah, polanya tadi kalau bulanan, polanya tadi adalah 60, 30, 10, kalau triwulanan 80 dan 20%. Jadi kita masukkan di sini. Yang masuk bulan Januari adalah 60%-nya. Di sini ada angka ini adalah 60% dari apa? Dari piutang neto. Dari 1715, 60%-nya kita taruh di bulan Januari. Kemudian berapa persen? 60, 30, dan 10. Ya, 30%-nya di bulan berikutnya. Ya, 30%, yang ini sisanya 10%. Begitu pula Februari, ya. 60% dari mana? Dari piutang neto.
60%. Ini 60%-nya dari piutang neto Februari, sisanya 30% di Maret, dan April itu masuk triwulan 2, jadi kita masukkan di sini. Kemudian Maret 60%-nya di bulan Maret, kemudian 30%-nya di bulan April sudah masuk triwulan 2. Sisanya lagi 10% lagi bulan Mei, masuk juga di triwulan 2. Jadi kita kumpulkan 40%-nya di sini di triwulan 2. Kemudian yang di triwulan 2, polanya tadi 80% dan 20%. Di triwulan 2, 80%, sisanya 20%-nya di triwulan 3. Begitu pula triwulan 3, 80%-nya di triwulan 3, 20%-nya di triwulan 4. Di triwulan 4, 80%-nya di triwulan 4, 20%-nya di triwulan 1 tahun berikutnya. Oke, kita jumlahkan secara vertikal totalnya berapa. Oke, kita jumlahkan. 1.029.000. 1.617.000. Oke. Dari sini kita buat anggaran penerimaan kasnya. Anggaran penerimaan kas kita uraikan masing-masing periodenya, Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Penerimaan kas dari piutang, angka 1.029.000 kita peroleh dari mana? Ini juga dari mana? Dari slide sebelumnya tadi yang totalnya. 1.029.000, 1.617.000, 2.045.000. Oke, kita masukkan ke sini. Kemudian yang dari penjualan tunai, ya, penjualan tunai kita peroleh dari mana tadi lah, slide yang awal kita jawab tadi, penjualan tunai yang ini. Kita masukkan di sini. Kemudian lain-lain. Lain-lain ini apa? Penerimaan kas lain-lain kita peroleh dari soal tadi. Penerimaan kas lain-lain yang bawah ini ya. Di triwulan 2 ada 2 juta, triwulan 3 ada 3 juta, tinggal kita masukkan. Ya, kita masukkan triwulan 2 dan 3. Sehingga kita total penerimaan keseluruhan adalah total secara vertikal 2.779 dan seterusnya kita total. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Sekarang pertanyaan ketiga, anggaran pengeluaran kas. Kita juga menganggarkan di sini per bulan dan triwulan. Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Nah, pengeluarannya tadi untuk apa? Kita lihat dari soal. Pengeluaran tadi untuk apa saja? Pembelian bahan baku, pembayaran upah gaji, pengembalian hutang, dividen, macam-macam biaya. Oke, dari rencana itu kita tuangkan dalam bentuk anggaran ini. Ya, pembayaran bahan baku, pembayaran upah, pembayaran utang, kemudian dividen, macam-macam biaya. Oke, kita masukkan sesuai dengan periodenya tadi. Setelah itu kita totalkan, ya, kita totalkan masing-masing. Berikutnya, anggaran kas sementara, menjawab pertanyaan keempat. Anggaran kas sementara kita buat sesuai periodenya. Nah, saldo awal kita peroleh dari mana? Saldo awal kita peroleh dari soal. Tadi ada soal saldo awal kas 2.500.000. Nih ya, yang ini. Oke, kita masukkan saldo awalnya. Saldo awal 2.500.000. Kemudian penerimaan 2.779 dari mana? Dari yang kita kerjakan anggaran penerimaan kas total Januari 2.779. Masukkan. Ya. Masukkan di sini. Sehingga dana yang tersedia atau kas yang tersedia adalah saldo awal ditambah penerimaan. Di ini ditambah. Ya. Ketemu yang tersedia berapa?
dikurangi dengan pengeluaran. Pengeluaran dari mana? Dari yang kita kerjakan di slide sebelumnya tadi. 3.170.000 kita masukkan di sini. Ya, sehingga 5.279.000 dikurangi 3.170.000 ketemu saldo akhirnya 2.109.000. Saldo akhir di sini di bulan Januari menjadi saldo awal di bulan Februari. Kemudian ditambah penerimaan, ketemu dana kas tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran, ketemu saldo akhir. Saldo akhir bulan Februari menjadi saldo awal bulan Maret. Saldo awal bulan Maret ditambah penerimaan, ketemu yang tersedia, dikurangi pengeluaran, ketemu saldo akhir. Saldo akhir triwulan 2 menjadi awal di triwulan 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ada saldo minus di triwulan 2. Maaf. Di triwulan 2 ada saldo minus. Maka kebijakan yang ini tadi, jika terjadi defisit kas maka ada rencana pengambilan kredit pinjaman. Nah, ini jaga nih supaya tidak minus. Ini gimana? Kalau minus nanti mengganggu operasional perusahaan. Maka ya wes kita ambil pinjaman. Pinjamannya diperkirakan supaya nutupi minus ini bagaimana? Maka perlunya ada anggaran kas sementara itu seperti ini. Oh, berarti perlu kita anggarkan. Nah, oke, kita ambil pinjaman dengan kebijakan jika terjadi defisit ini ada supaya jaga nih biar di akhir triwulan 2 itu tidak minus, berarti pinjam 5 juta untuk menutupi itu. Oke, pinjam 5 juta untuk periode April sampai September. Dapat dibayar kembali pada awal triwulan keempat. Bunganya tadi 18% setahun, maka kita hitung per bulan 18% dibagi 12 ketemu 1,5%. Kalikan 5 juta. Ya, 1,5% kalikan 5 juta. Ketemu bunganya per bulan 75.000. Maka kita perhitungkan pembayaran bunganya mulai utangnya April, maka mulai bayarnya Mei. 75.000, Juni 75.000, Juli 75.000, Agustus 75.000, September 75.000, Oktober 75.000. Ini dibayar kembali awal triwulan keempat. Ya, maka kita akumulasikan per triwulan 2 150, triwulan 3 225 dan triwulan keempat 75.000. Ini skema pembayaran bunganya. Sehingga kita anggarkan untuk anggaran kas akhirnya, caranya sama saldo kas awal tadi dari informasi penerimaan berdasarkan penerimaan kas tadi hampir sama seperti yang di anggaran kas sementara. Kemudian di sini di bulan Januari belum ada utang. Utangnya tadi mulai triwulan 2 ya. Kemudian dana tersedia adalah senilai saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran ketemu saldo akhir. Saldo akhir bulan Januari menjadi saldo awal bulan Februari. Kemudian sampai Maret aman ya. Ternyata di triwulan kedua tadi kan hasil akhirnya minus, maka untuk jaga ini biar tidak minus ada alternatif hutang 5 juta. Sehingga saldo kasnya bertambah. Tersedianya menjadi 21, pengeluarannya 20. Karena di triwulan 2 tadi kita perhitungkan ada bunga, karena utang ada pembayaran bunga di triwulan 2 150.000, triwulan 3 225 dan triwulan 4 75. Oke, berarti kita masukkan. Nanti di triwulan 2 ada bunga 150.000. Di triwulan 3 ada bunga 225.000. Ini menambah pengeluaran. Di triwulan keempat, selain bunga, ada juga membayar angsuran pokoknya 5 juta karena pengembalian. Oke, caranya sama. Saldo akhir menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ketemu saldo akhirnya di akhir triwulan keempat. Ini menjadi saldo awal nanti di triwulan 1.
Oke, demikian penjelasan contoh soal dari Bu Alia. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, dipersilahkan bisa chat lewat grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.